Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa qala aidzan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam ini telah sampai pada bab ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan orang-orang Islam. Hurumat itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Hanya sedikit perubahan pengucapan, yang bahasa Arabnya roknya di dhammah, hurumat, begitu diubah menjadi bahasa Indonesia, roknya jadi disukun, hormat. Ya, hormat itu ya dari bahasa Arab hurumat, artinya memuliakan. Ya. Di bab mengagungkan kehormatan orang-orang Islam. Di kita sebagai orang Islam wajib mengagungkan, menghormati sesama orang Islam. Kita hormati karena keislamannya, bukan karena yang lainnya. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wa bayani hukukihim, dan nanti juga akan dijelaskan tentang hak-hak muslimin, hak orang Islam terhadap sesama orang Islam. Baik orang Islam yang masih hidup maupun orang Islam yang sudah meninggal dunia. Wasafakoti, dan menjelaskan tentang sayang alaihim kepada muslimin, warahmatihim, dan mengasihi orang-orang Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillahi, kehormatan Allah, kemuliaan Allah, fahuwa, maka yang demikian itu khairun, baik, lahu baginya, 'inda rabbih, di sisi Tuhannya. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang menjaga kehormatan Allah, maka yang demikian itu atau tindakan menjaga kehormatan Allah itu akan berdampak baik pada dirinya kelak di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini menggunakan istilah hurumat, ya, kemuliaan. Di ayat yang lain yang ini juga senada, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, syiar ini bahasa Arab yang juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi kalau diubah menjadi bahasa Indonesia itu memang pengucapannya sedikit berubah. Syiar menjadi siar. Ya, syiaron menjadi siaran televisi. Nah, itu sama, Pak. Ya, syiar. Nah, syiar itu berubah menjadi siar dalam bahasa Indonesia. Nah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sungguhnya tindakan mengagungkan syiar Allah itu min taqwal qulub, termasuk tandanya hati yang takwa kepada Allah. Terus syiar Allah itu apa? Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah itu apa? Banyak bentuknya. Allah selalu membuat prasasti atau monumen abadi untuk mengenang peristiwa-peristiwa besar di dunia ini. Misalnya, ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, kemudian bertemu di Jabal Rahmah, maka hingga sekarang Jabal Rahmah itu menjadi tempat yang bersejarah, tempat yang abadi, yang adanya di tengah-tengah Arafah, sehingga jamaah haji kalau pas wukuf itu suka ngambil tempat dekat Jabal Rahmah.
Itu tempat pertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika diturunkan di dunia. Nah, jauh sebelum itu di Lembah Bakah itu juga sudah ada fondasi Ka'bah, ya. Karena bangunan pertama yang didirikan di muka bumi ini adalah Baitullah Ka'bah. Sementara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sekedar meninggikan, fondasinya sudah ada. Itu sampai sekarang juga diabadikan. Ada Jabal Rahmah, ada Baitullah Ka'bah. Kemudian juga tempat-tempat di sekitar Ka'bah. Misalnya di situ ada Hijr Ismail. Ya, karena Ka'bah itu dulu adalah rumah tempat tinggalnya Nabi Ibrahim bersama keluarganya, maka di samping rumah itu ada tempat bermainnya Nabi Ismail yang kemudian dikenal dengan Hijr Ismail. Kemudian di sampingnya lagi ada sumur Zam-Zam. Ya. Kemudian ada Safa dan Marwah. Itu semuanya adalah tempat-tempat bersejarah, monumen-monumen abadi, prasasti dari Allah, agar manusia tahu asal usulnya, tahu sejarahnya, kemudian menghormatinya. Ya. Nah, kemudian terkait dengan Safa dan Marwah, itu tempat yang dulu di zaman Mekah masih dikuasai musyrik, orang-orang musyrik, dijadikan tempat untuk menaruh arca atau patung, ya. Baik di Bukit Safa maupun di Bukit Marwah itu ditaruh patung yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang musyrik. Maka ketika Allah mensyariatkan ibadah haji, kemudian salah satu ritualnya adalah sa'i, itu kaum muslimin itu nggak enak disuruh sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena di tempat itu dulu dipakai untuk menaruh patung yang disembah. Sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, jadi sesungguhnya Safa dan Marwah ini merupakan sebagian dari syiar Allah. Maka kaum muslimin ketika ibadah haji maupun umroh dianjurkan melakukan ritual sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, kemudian sejarah berikutnya juga masih berlanjut. Allah mengabadikan tempat-tempat bersejarah. Misalnya ada Gunung Uhud, ya, ada gunung atau Gua Sur, Gua Hira, ya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah tempat-tempat bersejarah yang termasuk sya'airillah, ya, harus dijaga keberadaannya. Untuk apa? Untuk bukti generasi berikutnya. Karena seandainya Pak, tempat-tempat itu dimusnahkan, ditiadakan, suatu saat anak cucu kita akan mempertanyakan, sebenarnya dulu itu benar-benar ada apa tidak, atau hanya dongeng. Ya, itu banyak terbukti, ya, banyak terbukti. Salah satu contoh yang terjadi di negeri kita misalnya, kita ketika membaca sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kita pasti mengenal sejarah Wali Songo, ya. Dan Wali Songo itu keberadaannya didukung oleh ada makomnya, ada masjidnya, ada pesantrennya, ada sumurnya, dan seterusnya. Itu saja akhir-akhir ini dipertanyakan. Katanya cerita Wali Songo itu cuma fiktif. Padahal buktinya masih ada, petilasannya masih ada. Tapi orang sudah berupaya untuk mengaburkan sejarah, ya, tidak mempercayai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Maka untuk umat Islam, ya, demi menjaga eksistensinya agar didukung oleh bukti prasasti maupun monumen, untuk hal-hal yang besar itu harus diabadikan, ya, harus diabadikan. Itu salah satu upaya untuk menjaga sejarah, nilai sejarah. Selain ditulis, ada bukti nyata, ya, ada bangunannya, ada petilasannya, ada kuburannya, dan seterusnya. Ya, jadi mengabadikan kuburan Wali Songo bukan berarti mau menyembah kuburan, itu tidak.
supaya masyarakat itu tidak lupa dengan sejarahnya. Nah, mak orang terus belakangan nggak mau tahu sejarah, langsung nuduh yang aneh-aneh, bahkan menganggap cerita Wali Songo itu hanya fiktif. Nah, jadi di dalam Al-Quran juga ada perintah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menghormati, ya, menghormati orang yang berjuang. Nah, bahkan kayak gua Ashabul Kahfi itu juga masih ada, ya. Bahkan banyak, ya, sejarah Rasulullah itu yang petilasannya sampai sekarang masih diabadikan. Bahkan ada pohon yang dulu menyaksikan tanda-tanda kenabian itu sampai sekarang pohonnya masih ada. Nah, itu semuanya adalah syairillah, ya, syairillah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid, dan rendahkanlah janahaka, kedua tanganmu, ya. Janah itu kalau burung dimaknai sayap, ya, kedua sayapmu, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Artinya begini, kita harus sopan santun, harus rendah hati kepada sesama orang yang beriman. Nah, salah satu bentuk penghormatan, sopan santun terhadap orang beriman itu ada yang bentuknya itu gerakan. Yaitu kalau kita lewat di depannya tidak membusungkan dada, ya, tidak membusungkan dada, tapi merendah. Ya, bahasa Jawanya munduk-munduk. Maka kita itu diajari bagaimana adabnya kalau lewat di depan orang tua. Nggak boleh lewat depan orang tua sambil membusungkan dada. Itu nggak sopan. Cuma ajaran yang semacam ini sekarang sudah semakin hilang. Kalau di pesantren masih diabadikan, Pak, ya. Di pesantren masih diabadikan. Pak Yai mau lewat itu santri semuanya, ya, berdiri rapi, merunduk gitu. Itu memang tuntunan seperti itu, ya. Di wahfid janahaka lil mukminin. Bahwa salah satu bentuk penghormatan terhadap orang mukmin adalah dengan merendahkan kedua tangan kita, atau dengan istilah agak membungkuk, ya. Maka membungkuk, bukan sekedar hormat-hormat secara apa ya, tanpa disertai gerakan atau raga, tidak hanya sekedar itu, tapi diperagakan dalam bentuk fisik. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, man qatalan nafsan, barang siapa yang membunuh satu orang, bi ghairi nafsin, bukan karena orang tadi telah membunuh, artinya dengan kata membunuh tanpa hak, ya, au fasadin, atau orang tadi bukan juga karena telah berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ada orang membunuh orang lain padahal yang dibunuh itu bukan seorang pembunuh dan juga bukan seorang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka oleh Allah digambarkan faka'an nama kotalan nasa jami'ah. Sungguh seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Padahal yang dibunuh cuma satu. Tapi seakan-akan dia telah membunuh banyak orang. Ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia, ya, walaupun sekarang ini terdiri dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwarna-warni, ya, macam bentuk fisiknya, macam bahasanya, tapi sesungguhnya kita ini semuanya berasal dari orang yang sama, orang yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kita semua ini semuanya anak cucu Nabi Adam, ya. Dimanapun kita berada, apapun bentuknya, ya, apapun warna kulitnya, itu semuanya kita diingatkan bahwa kita ini berasal dari orang tua yang sama, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka membunuh satu orang tanpa hak sama halnya telah membunuh banyak orang atau semua orang. Sebaliknya, waman ahyaha, dan barang siapa yang menjaga kehidupannya, ya, menjaga kehidupan satu orang, faka'an nama, maka sungguh seakan-akan dia ahya telah menjaga kehidupan annasa, manusia jami'an semuanya. Sebaliknya kalau kita menjaga kehidupan seseorang, misalkan ada orang yang jiwanya terancam, padahal itu cuma satu orang, terus kita berupaya untuk menyelamatkannya, maka upaya kita menyelamatkan jiwa satu orang ini pahalanya seperti, ya,
menyelamatkan banyak jiwa atau bahkan semua manusia. Ini Allah mengingatkan kepada kita agar kita sadar bahwa kita manusia ini dulunya berasal dari orang tua yang sama, yaitu semuanya anak cucunya Nabi Adam. Nah, itu ayat-ayat yang dijadikan muqaddimah dalam bab ta'zimu hurmatil muslimin, mengagungkan kehormatan orang Islam. Berikut ini akan saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Musa, dan diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Abi Musa berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mukminu, orang yang beriman, lil mukmini, kepada orang yang beriman lainnya, itu kal bunyani, seperti satu bangunan, yasuddu, yang memperkuat, ba'duhu, sebagiannya, ba'don, pada sebagian yang lain. Selain itu Rasulullah juga memperagakan hendaknya hubungan antar sesama orang yang beriman itu saling menguatkan, wasabbaka, dan Rasulullah menjalin ya baina asabihi, di antara jari-jari tangannya, diginikan lah ya, diginikan, saling memperkuat ya. Jarinya itu ini digabungkan gini ya, saling memperkuat. Di hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita semua bahwa hubungan kita terhadap sesama orang beriman itu hendaknya sekokoh sebuah bangunan ya. Tidak akan bisa disebut bangunan kalau mereka tidak bersatu ya. Mereka bisa bersatu, bisa saling melaksanakan perannya masing-masing sehingga disebut bangunan. Kalau mereka sendiri-sendiri bukan bangunan, tapi apa? Bahan bangunan. Ya, bahan bangunan. Di situ pasirnya sendiri, semennya sendiri, besinya sendiri, ya. Batunya sendiri, pakunya sendiri, kayunya sendiri. Namanya bukan bangunan tapi toko bahan-bahan bangunan. Nah, setelah semuanya itu dirangkai, menjalani perannya masing-masing, maka kemudian menjadi sebuah bangunan. Nah, umat Islam, orang-orang beriman, itu hendaknya seperti itu. Persaudaraannya digambarkan seperti sebuah bangunan. Nah, ini teori ini mudah, tapi prakteknya sulit. Kenapa? Karena masing-masing kita maunya semuanya kelihatan perannya. Padahal dalam sebuah bangunan itu ada yang perannya besar tapi harus tidak kelihatan, harus tidak menonjol. Karena kalau menonjol kelihatan jelek. Ya, misalkan Bapak bikin pilar atau tiang dari cor, ya. Bahannya di situ ada besi, ada batu koral, ada pasir, ada semen. Itu dijadikan satu. Kalau pengen tampak indah, ya besinya harus ditutup, ya, besinya harus ditutup. Paling yang tampak di luar hanya semennya saja. Tapi kalau semuanya pengen menonjol, pengen kelihatan, ketahuan perannya, malah jadi jelek, ya. Misalkan besinya nggak mau, aku kalau ketutupan aku harus ketampak, aku yang paling kuat, misalkan gitu, ya jadi jelek. Nah, umat Islam dengan berbagai macam profesi itu harusnya seperti bangunan tadi itu, ya. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pegawai, karyawan, pedagang, petani, bagian keamanan, bagian kesehatan, dan seterusnya. Itu semuanya punya peran yang penting. Ya, semuanya punya peran yang penting. Tapi tidak boleh saling menonjolkan diri, kemudian tidak boleh saling merasa paling penting. Semuanya penting. Ya. Jangan dikira petani itu tidak penting, walaupun petani sering dikalahkan, penting loh Pak. Ya. Kalau petani tidak ada yang mau nanam bahan makanan, mogok semua, kita repot mau makan. Ya. Kita selama ini makan enak, belanja di mana-mana ada barangnya, karena petaninya masih mau bercocok tanam. Walaupun petani selama ini selalu bagian yang sering dilemahkan. Kalau pas musimnya cocok tanam, ya, biayanya mahal, giliran panen terus
murah karena kalah dengan barang impor dari luar negeri, kan gitu. Untungnya petaninya nggak sampai ngambek, walaupun kadang-kadang ngambek ya ada yang kemudian hasil panennya dibuangin di jalan ada, tapi kan tidak semuanya. Ya. Jadi petani juga sangat penting. Ya. Keamanan penting, kesehatan ini semuanya penting. Maka upayakan orang mukmin itu ada di mana-mana, menjalani perannya masing-masing. Ya, menjalani perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai fondasi, ada yang berperan sebagai pilar, ada yang berperan sebagai pintu dan jendela, ada yang berperan sebagai atap. Kalau semuanya itu bersatu, maka disebut sebuah bangunan. Tapi kalau sendiri-sendiri, semua kepengen menonjol, semuanya pengen kelihatan, namanya bukan bangunan, tapi bahan-bahan bangunan, sehingga tidak memberi manfaat. Jadi Nabi sampai menggambarkan hendaknya mereka bersatu, saling menguatkan, sebagaimana Rasul menjalin jari-jari tangannya. Nah ini teorinya mudah dibicarakan, prakteknya sulit. Karena masing-masing pengen kelihatan. Jadi besinya nggak mau ketutupan pasir, harus besinya juga kelihatan. Semennya mau kelihatan. Nanti batunya kepengen kelihatan juga. Nah, akhirnya jadi jelek. Nah, wa anhu. Kemudian hadis yang kedua juga masih diriwayatkan dari Abi Musa. Qala Abi Musa berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marro, barang siapa yang lewat fi syai'in pada satu tempat, mim masajidina dari masjid-masjid kita, au aswakina atau pasar-pasar kita, wa ma'ahu dan bersama dia nablun anak panah. Nablun itu anak panah khas Arab. Fal yumsik, maka hendaklah dia menahan atau mengamankan anak panahnya tadi. Au yakbit, atau hendaklah dia menggenggam ala nisoliha, atas ujung yang runcingnya anak panah, bikafihi dengan telapak tangannya. Ini adab membawa senjata ketika kita memasuki sebuah keramaian. Ya, di Rasulullah berpesan pada kita sebagai umatnya, kalau kalian masuk dalam keramaian, yang digambarkan di sini masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam pasar, yang tentu di situ banyak orang hilir mudik. Sementara kalian sedang membawa senjata, ya, maka jangan kemudian senjata itu dalam keadaan terhunus, gitu aja ya. Jangan sampai senjata itu dalam keadaan terhunus. Kalau misalkan sedang bawa pedang, ya hendaknya pedangnya dimasukkan ke dalam sarungnya. Kalau dia bawa itu anak panah, ujung-ujungnya anak panah itu juga harus ditutupi. Ya. Termasuk juga kalau yang mungkin sedang membawa rokok yang menyala, kalau pas masuk dalam kelompok orang banyak, ya harus diamankan, ditutup pakai, digenggam pakai telapak tangan. Ya. Tujuannya apa? Ayyusiba ahadan, agar tidak mengenai seseorang, minal muslimina dari orang-orang Islam, minha dari yang ada di masjid, yang ada di pasar atau di mana saja. Apa syai'un, sesuatu yang mencelakakan. Supaya di tempat yang keramaian itu tidak ada yang terkena, misalkan tergores pedang atau terkena ujung panah yang runcing, ya, atau api yang menyala atau lain-lain. Jadi intinya Rasulullah mengingatkan kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tanpa kita sadari bisa mencelakai orang lain, ya, tanpa kita sadari bisa mencelakai orang lain. Maka kemudian ada adab-adab, ya, misalkan ketika kita bawa pedang terus dipinjam sama temennya, itu ketika kita mengulurkan ke teman kita itu yang diulurkan pegangannya apa ujung pedangnya, itu ada tuntunannya, Pak. Terus dalam kondisi terhunus apa masih dalam sarungnya dan seterusnya. Jadi jangan sampai karena kecerobohan kita, karena kelalaian kita, tanpa kita sengaja kemudian apa yang kita lakukan itu mencelakai orang lain. Jadi makna hadis ini intinya kita harus
berupaya jangan sampai karena kecerobohan kita melakukan perbuatan yang bisa mencelakai orang banyak. Termasuk kalau kemudian yang sering kita saksikan di lingkungan kita, jangan buang kulit pisang di sembarang jalanan, takut nanti ada orang kepleset gitu. Itu juga bagian dari ini ya. Jadi apa-apa yang sekiranya bisa mencelakai orang itu sebisa mungkin dihindari ya, diamankan. Kan kita lagi jalan ini ada duri, nanti takut keinjek orang, terus kita ambil, kita amankan. Nah, wah ini ada batu kok di sini, nanti kalau kesandung bagaimana, seterusnya gitu. Ya. Terlebih ketika mungkin di sekitar kita banyak anak kecil, ini kok banyak colokan yang ada setrumnya, bahaya ini, dan seterusnya harus ditutupi. Nah, hal-hal semacam ini semuanya itu juga demi menjaga keselamatan bersama. Nah, dulu yang dicontohkan Rasulullah yaitu kalau ada seseorang yang masuk ke masjid sedangkan dia membawa senjata, maka senjata itu harus ditutup ya. Bagian yang runcing itu ditutup supaya tidak sampai melukai orang lain. Kalau sekarang ya nggak boleh lah bawa senjata dalam masjid. Tapi kalau zaman dulu mungkin kondisi ya. Mungkin dalam kondisi perang ya, kondisi yang tidak aman, maka orang di mana-mana harus membawa senjata. Sampai dulu Rasulullah itu kalau khutbah Jumat juga berpegangan busur panah, Pak. Ya, kadang tombak, kadang busur panah, karena memang dulu ya ketika itu Rasulullah khutbah dalam kondisi yang belum aman seperti zaman sekarang. Maka hingga sekarang di kampung-kampung, di masjid-masjid kuno itu khotibnya kalau berkhutbah sambil memegang tongkat. Ya, sekarang tongkat ya. Kalau di kampung saya tombak, Pak, bener-bener tombak. Ya, bukan sekedar tongkat tapi tombak. Ya. Dan bener tombak ada besi runcingnya, cuma ditutup. Ya, bagian runcingnya itu ditutup. Ya. Jadi intinya itu bahwa ketika kita memasuki keramaian, jangan sampai karena kecerobohan kita kemudian mencelakai orang lain. Muttafaqun alaihi. Di kedua-duanya, hadis yang pertama maupun kedua yang tadi statusnya kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, ini hadisnya pendek-pendek. Wa anin Nu'mani, dan diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Nu'man dan Bashir. Qala, Nu'man berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah SAW, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman, fitawat dihim, dalam rasa cinta mereka, watarahumihim, dan kasih sayang mereka, wata'atufihim, dan kelembutan mereka, itu masalul jasadi, seperti satu tubuh. Kata Rasulullah membuat gambaran bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling menyayangi, saling mencintai, saling melindungi, itu seperti halnya satu tubuh. Ya, satu tubuh. Idastaka, apabila ada yang sakit, minhu, dari tubuh apa, udwan, satu anggota tubuh, tada'a, maka akan merasakan lahu, karena sakit tadi, apa, sairul jasadi, seluruh tubuh yang lain. Bisahri, dengan tidak bisa tidur, wal huma, dan demam. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis ini juga statusnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sesama orang beriman dari manapun asalnya, ya, suku apapun, bahkan bangsa apapun, asalkan dia beriman, sesungguhnya dia adalah saudara kita. Ya, saudara kita. Maka kita harus saling menyayangi, saling mencintai, ya, saling melindungi, sebagaimana satu tubuh. Tubuh kita ini kalau ada satu yang sakit, semuanya ikut merasakan. Misalnya yang sakit giginya, ya, yang sakit cuma giginya, itu akibatnya tidak bisa tidur, terus badan terasa gergesi, ya, demam. Padahal yang sakit pada mulanya hanya giginya. Nanti misalkan kakinya, ya, kakinya sakit itu, ya, yang lainnya juga ikut merasakan sakitnya. Itu Rasulullah menggambarkan seperti itu. Jadi persaudaraan sesama orang beriman itu hendaknya seperti satu tubuh. Kalau sakit kita merasa sakit, ya,
Kalau senang ikut merasa senang. Nah, harusnya begitu ya. Maka di nasihat yang lain ya kita ini harus senang lihat orang senang, ya, sedih ngelihat orang sedih. Jangan malah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu namanya orang yang iri itu, ya. Iri itu definisinya gampang. Jadi senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Harusnya kalau ngelihat saudaranya senang, ikut bersyukur, ikut gembira. Kelihat teman sedih juga ikut bersedih karena satu tubuh, ya, satu tubuh. Jadi kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan dampak dari sakit tersebut, kemudian ada upaya untuk membantu mengobatinya atau menyembuhkannya. Nah, jadi ini ajaran-ajaran yang sangat mendasar, ya, yang sangat penting, tapi kemudian seiring dengan kesibukan manusia yang seperti ini sering dilupakan, ya. Lama kelamaan kita ini menjadi orang yang egois, seakan-akan tidak butuh dengan orang lain, tidak punya kepedulian dengan lingkungan, ya, seakan-akan bisa hidup sendiri. Nah, ini harus dihindari yang seperti ini, ya. Itu bukan ajaran Islam, orang yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita ini makhluk sosial, hidup di tengah masyarakat, pasti terikat oleh yang namanya interaksi sosial. Maka hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan ya sebisa mungkin kita terlibat di dalamnya. Jangan cuek dengan lingkungan, ya. Jangan cuek dengan lingkungan. Kenapa? Nanti kalau ada apa-apa itu yang pertama kali menolong juga lingkungan. Kan gitu ya. Misalkan rumah kita terbakar, yang nolong kita tetangga kita. Keluarga kita ada yang sakit di tengah malam, mungkin yang nolong juga tetangga kita dan lain sebagainya. Nah, maka perlu kita untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Minimal saling kenal lah, ya. Saling kenal, saling menyapa. Kalau ada undangan tingkat RT itu ya datang gitu loh. Walaupun mungkin nggak selalu datang, tapi jangan sama sekali tidak pernah datang. Seumur-umur tinggal di Polres diundang RT nggak pernah datang. Nah, tiba-tiba mati. Nanti kalau mati juga bingung kan? Nah, untungnya di sini tuh ada masjid. Orang-orang yang tidak dikenal di lingkungannya bisa ngadu ke masjid. Ini masih ada untungnya itu ya. Coba kalau Bapak tinggal di kampung, Pak, di kampung itu wah, kalau kita tidak mau bermasyarakat kita akan terkucil dengan sendirinya. Iya, ya. Dulu sering saya ceritakan, ada orang kaya kalau diundang tetangga itu tidak pernah mau datang. Suatu saat dia punya hajat, ngundang tetangga, satu pun juga nggak ada yang datang. Satu pun nggak ada yang datang. Terus ada lagi, dia itu kalau diundang tetangga itu selalu anaknya yang disuruh mewakili. Padahal dia ada di rumah, ya. Seluruh anaknya disuruh mewakili. Suatu saat dia punya hajat ngundang tetangganya, yang datang anak-anak semua. Akhirnya mimpin doa aja nggak ada, anak-anak semua. Jadi gitu. Bahkan ada orang itu kalau diundang tetangga, tidak pernah mau diajak makan. Selalu bilang, aku baru makan dari rumah. Selalu begitu. Nah bener Pak. Pas giliran acara di rumah dia nyiapin makanan, giliran dihidangkan semuanya bilang, aku baru makan di rumah. Akhirnya makanan tidak ada yang makan. Itu di kampung masih begitu. Kalau kita tidak pandai bermasyarakat, kita akan terkucil dengan sendirinya. Padahal ini ya, bermasyarakat ini ternyata juga bagian dari ajaran Islam. Maka kita bersyukur kita ada RT, ada RW, ada masjid. Apabila tetangga kita ada yang perlu bantuan, kita udah otomatis saling membantu. Itu bagian dari ajaran Islam. Ya. Bagian dari ajaran Islam. Maka sekali lagi jangan kemudian kita jadi orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Karena bagaimanapun juga kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan gini, ya. Walaupun kita orang kaya, semuanya serba punya, bagusnya kita pernah makan di rumah tetangga kita yang miskin. Syukur-syukur pernah minta tolong. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita bahwa dalam tubuh saya ini ada makanan tetangga saya yang miskin, sehingga kita menjadi tidak sombong. Tapi kalau orang itu nggak pernah ngutang, nggak pernah minta tolong, nggak pernah mau makan di rumah tetangga, akhirnya jadi seakan-akan nggak butuh dengan tetangga. Loh, ini nggak baik itu, dampaknya nggak baik ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan sesama itu bagaikan satu tubuh.
Kalau ada yang sakit, yang lain membantu. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.